Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BI Creator. Di kesempatan kali ini kembali saya akan membahas info menarik seputar dunia saham, di mana pada video kali ini kembali kita akan menganalisis kode saham lagi nih teman-teman. Di mana pada video kali ini yang akan kita analisis adalah saham dengan kode emiten MPMX teman-teman ya, yang merupakan kode emiten kode saham dari PT Mitra Pinastika Mustika Tbk teman-teman, yang didirikan pada tahun 1987. Nah, berikut informasi profil singkat dari kode saham MPMX ini ya teman-teman. Jadi untuk kode saham MPMX ini bisa teman-teman akses juga di aplikasi Stockbit atau aplikasi investasi lainnya untuk profil perusahaannya. Teman-teman bisa lihat contoh di sini dari aplikasi Stockbit. Di sini ada nama perusahaan, sektornya, kemudian subsektor, yang dimana MPMX ini merupakan saham dari Mitra Pinastika Mustika Tbk, sektornya barang konsumsi non-primer. Kemudian subsektornya perdagangan retail. Di sini juga lengkap informasinya sampai dengan websitenya ya teman-teman di www.mpmgroup.co.id. Jadi teman-teman bisa akses websitenya yang udah tercantum untuk ngecek informasi detail seputar perusahaannya, kemudian produk-produknya ya teman-teman untuk kode saham MPMX ini teman-teman. Nanti banyak di websitenya informasi-informasi detail seputar perusahaan MPMX ini teman-teman. Nah teman-teman, just info untuk kode saham MPMX ini udah IPO dicatatkan di bursa saham itu 29 Mei 2013. Jadi udah cukup lama ya teman-teman, dengan harga IPO-nya di 1.500 per lembar atau sekitar 150.000 per lembar sahamnya teman-teman. Dan jumlah IPO itu di 1455 bit. Ya teman-teman, harga terupdate-nya di September 9 September 2024 itu di 1030 teman-teman, atau kalau dihitung per lotnya dikali dengan 100 ya teman-teman. Untuk 1030 kalau kita kalikan 100 jadi per lotnya sekitar 103.000 nih teman-teman untuk kode saham MPMX. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, langsung aja kita analisis untuk saham MPMX ini berdasarkan fundamentalnya ya teman-teman. Biasanya saya menggunakan aplikasi dari iPod Indo Premier dengan merujuk kepada fundamentalnya teman-teman. Dan yang saya filter itu adalah per 12 bulan atau 1 tahun teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di filter dari tahun 2018, 19, 20, 21, 22, 23 sampai dengan analisis sampai 2024 nih teman-teman dari aplikasi iPod ini. Nah, seperti biasa untuk fundamental teman-teman yang kita jadikan pembahasan yaitu di BVPS-nya atau di ilustrasiin aset dari saya, kemudian berbanding dengan harga saham, dan ketemulah itu namanya perkalian PBV-nya teman-teman. Mahal tidaknya sebuah saham biasanya bisa juga dilihat dari patokan PBV teman-teman. Seberapa besar nilai asetnya, BVPS yang dimiliki perusahaan, kemudian harga sahamnya. Apakah 1 kali, kurang, atau lebih perkaliannya di atas 1 kali teman-teman. Dan untuk kode saham MPMX ini sendiri teman-teman, kalau kita pantau saat ini PBV-nya di 0,75 kali, belum sampai 1 nih teman-teman. Dimana kalau dia 1, PBV-nya 1369, maka dia harusnya harga sahamnya 1369 teman-teman. Tapi di sini harga sahamnya masih di 1030. Nah, bicara PBV ya teman-teman, kalau kita pantau, kita amati dari 2018, BVPS-nya naik turun nih teman-teman. Di 1964, 1628, 1416 di tahun 2020, 1002, 2021, 2022 di 1386, dan di 2023 itu di 1369 sampai dengan di 2024 dianalisis untuk BVPS-nya sedikit sekali meningkat teman-teman di 1369,83. Jadi hanya naik sekitar 0,4 teman-teman. Nah, berdasarkan BVPS-nya ini teman-teman, ada yang namanya PBV seperti yang saya sebut. Di sini kita lihat setiap tahun rata-rata PBV untuk kode saham
MPMX ini teman-teman berada di 0,46, 0,41, pernah 0,8, 0,7, dan sampai dengan 2024 ini di harga 0,75 teman-teman untuk PBV-nya 0,75 kali ya. Dan dari PBV ini sendiri teman-teman saya kesimpulkan untuk harga sahamnya di 1030 ini dikategoriin hampir udah standar nih teman-teman, mengingat hasil dari harga-harga saham di tahun-tahun sebelumnya juga bervarian mendekatin harga itu teman-teman. Di tahun 2023 dia harganya 1050, kemudian di 2022 1120. Nah, jadi berdasarkan PBV ini udah bisa dibilang harga wajarnya ya teman-teman untuk di 1030. Nah, next nih teman-teman. Untuk analisis yang kedua, saya biasanya menggunakan faktor yang namanya earning per share atau labahnya teman-teman, penghasilannya ya per share-nya. Dimana setiap tahun ini juga bervarian. 2018 tinggi di 813, kemudian di 2019 96, 2020 turun teman-teman di 26, kemudian 2021 naik kembali di 91, 2021 147, 2022 147, kemudian 2023 116. Sampai dengan di analisis 2024 di 145. Jadi ada penaikan nih teman-teman untuk earning per share dari tahun 2023 ke tahun 2024. Mengingat adanya penaikan untuk harga sahamnya sendiri harusnya naik juga nih teman-teman, berbanding lurus dengan earning per share yang didapatkan dari pengelolaan perusahaannya ya. Jika di 2023 116 teman-teman, sedangkan analisis 2024 145, jadi estimasi naiknya ini bisa sekitar 30-an teman-teman. Dimana harga 1050 kalau saya estimasi di 2023 yang udah terjadi, maka harga saham MPMX saat ini di 1030 itu bisa naik lagi nih teman-teman, dimana saya estimasi ini bisa naik di 1100 ya teman-teman. Kalau estimasi dari saya sendiri di 1100, karena di tahun 2022 teman lihat di sini 1120, earning per share-nya 147. Jadi saya ilustrasiin kode saham MPMX ini bisa tembus di harga 1100 teman-teman. Ini prediksi umum ya dari saya teman-teman, jadi bisa saya catatkan di sini MPMX-nya bisa tembus di harga 1100. Nah teman-teman, untuk kode saham MPMX ini sendiri saya juga saat ini sedang pegang atau memiliki portofolionya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya kemarin beli saham MPMX ini nyicil nih teman-teman, dari harganya lumayan sampai saat ini. Di mana teman-teman bisa lihat di sini saya memiliki kepemilikan saham MPMX ini senilai 132 teman-teman. Jadi dari 132 ini teman-teman bisa lihat saya memiliki market value itu senilai 13.596 teman-teman. Dan harganya rata-rata itu di 1153, sedangkan harga update-nya di 1030. Jadi untuk portofolio kode saham MPMX saya ini sendiri saat ini sedang minus teman-teman, yaitu minus di 10,68%, yaitu senilai 1.626 teman-teman. Luar biasa bukan teman-teman untuk minusnya. Nah teman-teman, untuk saya pribadi di sini bukanlah hal yang terlalu menakutkan, mengerikan, ataupun bukanlah hal yang berat melihat minusnya harga portofolio kode saham MPMX yang saya miliki, dikarenakan kode saham MPMX ini merupakan salah satu emiten saham yang rutin atau sering bagi dividen teman-teman, atau bagi hasil dari laba atau keuntungan perusahaannya teman-teman. Dimana teman-teman kalau mau investasi di kode saham MPMX ini saya bilang oke banget sih. Dimana pada kesempatan kali ini akan saya bahas juga untuk nilai dividennya teman-teman.
di mana untuk nilai dividen dari saham itu biasanya dibagi setelah tahun pendapatannya teman-teman. Seperti ini saya ilustrasiin. Untuk kode saham MPMX ini untuk penghasilan di tahun 2023, contoh earning per share-nya 116, itu dibagi di tahun 2024 teman-teman. Saya catatkan aja di sini untuk teman-teman agar lebih paham ya. Ini contohnya teman-teman. Untuk kode saham MPMX ini saya ilustrasiin EPS-nya untuk tahun yang nominal earning per share-nya hampir sama ya teman-teman. Di analisis tahun 2024, kode saham MPMX ini earning per share-nya diestimasi analisis 145. Yang mendekati di sini yaitu 2023 dan 2022. Saya mulai aja di tahun 2022 teman-teman ya. Earning per share-nya di 147 di 2022 teman-teman. 2022 itu earning per share-nya 147, saya buletin aja di 147, maka di tahun 2023 dia akan bagi dividen dari pendapatan di tahun 2022 teman-teman. Dividen di tahun 2023 ini udah terjadi teman-teman ya. Dan ada pembuktiannya, bisa kita cross check. Di sini saya pakai aplikasi Bibit untuk aplikasi Stockbit ya teman-teman untuk cross checknya di bagian corporate action and wrap teman-teman untuk ngecek dividennya. Nah, untuk kode saham MPMX ini dividennya di tahun 2023 di sini saya perlihatkan teman-teman di bagian paling atas. Teman-teman bisa lihat pembagian dividennya itu senilai 135 di tanggal Kamdet 5 Juni 2023. Jadi langsung kita catat, ini udah terjadi teman-teman ya. 135 teman-teman. Dari pendapatan earning per share-nya 147 dibagiin 135 teman-teman. Hampir mendekatin full earning per share-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita catatkan juga earning per share di tahun 2023 dan membagikan dividen di tahun 2024 ya teman-teman. Ini sebagai perbandingan teman-teman. Jadi kita kalau mau ambil prediksi untuk dividennya di tahun mendatang itu akan lebih mudah teman-teman. Nah, earning per share untuk kode saham MPMX ini di tahun 2023, teman-teman lihat di sini ada penurunan jadi 116,80 teman-teman. Saya catat ya di sini. Untuk komanya kita hilangin aja, jadi lebih kurang di 116 earning per share di tahun 2023 dan udah membagikan dividen teman-teman di tahun 2024. Teman-teman lihat di sini di tahun 2024 saham MPMX ini udah bagi dividen di Kamdet 6 Juni 2024 senilai 115 teman-teman. Di bagian atas teman-teman bisa lihat. Langsung saya catatkan aja teman-teman ya di sini 115. Nah, ini earning per share 2023-nya 116, di 2024-nya bagi 115. Jadi nggak jauh beda nilai dividen yang dibagiin oleh kode saham MPMX ini dengan earning per share-nya di tahun lalunya teman-teman. Nah, kalau kita bicara prediksi teman-teman, kalau kita mau prediksi earning per share yang udah dianalisis di tahun 2024 teman-teman, kita akan analisis juga dividen untuk tahun 2025. Kita bicara analisis ya teman-teman, karena di sini untuk tahun 2024 pembukuan keuangannya belum fix, masih sebatas di 6 bulan terakhir. Nah, di sini ada analisis earning per share di MPMX ini senilai 145,46 teman-teman. Kita catatkan aja agar teman-teman tidak bingung. Di sini saya buat analisis ya teman-teman. Earning per share di 2024. Analisis dari aplikasi iPod dari Indo Premier ini dianalisis berdasarkan 6 bulan terakhir. Itu dianalisis 145,46. Jika saya bulatkan teman-teman di 145 aja, kemudian saya estimasi pendapatannya, otomatis dividennya akan naik nih teman-teman, karena 116 bagi dividen 115 di tahun 2024.
Kalau 2024-nya earning per share-nya 145, saya estimasi paling kecil aja nih teman-teman, itu bagi dividennya di 140. Seperti ini teman-teman. Ini estimasi dari saya untuk kode saham MPMX. Jika bagi dividen, ini juga baru analisis ya teman-teman. Bisa bagi atau tebar dividen senilai 140 di tahun 2025. Kalau bicara kapan dia bagi, kalau kita lihat di sini come date-nya 6 Juni tahun 2024. Tahun 2023 come date-nya juga di Juni teman-teman. Yang kemungkinan untuk di tahun 2025 nanti akan di bulan Juni juga dia akan bagi dividen teman-teman. Yang nilai dividennya senilai analisis 140 teman-teman. Nah, untuk tahun 2024 ini saya mendapatkan 115 teman-teman. Yang kalau saya kasih teman-teman perhitungannya, ini per lot atau per lembar ya teman-teman. Per satu lembar kode saham MPMX itu bagi Rp115. Saya kalilah 100 saham, 100 lembar saham atau satu lot. Jadi satu lotnya bagi 11.500. Dan kepemilikan saham saya untuk emiten kode MPMX seperti yang saya spill tadi teman-teman, itu ada di 132 teman-teman. Jadi ini 11.000 saya kalikan 132. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah dividen nilai yang saya dapatkan di tahun 2024 di bulan Mei teman-teman. 1.518. Sedangkan harga sahamnya di sini teman-teman lihat saya minus 1.626. Jadi bisa saya bilang masih worth it nih teman-teman, karena saya bisa dikatakan minus sekitar 100 ribuan teman-teman untuk perbandingan pendapatan dividen dengan harga saham MPMX saat ini. Karena dividen 1.518 udah saya terima. Jadi saya tidak khawatir nih teman-teman, kalau saya hold, saya pegang kode saham MPMX ini tahun depan nanti bakalan bagi dividen lagi teman-teman. Dimana untuk tahun depan itu udah bisa dibilang saya udah mendapatkan keuntungan teman-teman dari saham MPMX, karena dividennya saya terima nantinya. Sedangkan sahamnya kan tidak saya jual, saya hold atau saya tabung. Itu yang namanya investasi teman-teman. Jadi teman-teman lihat portofolio saya kode saham MPMX ini minus 10%. Itu saya tidak worry teman-teman, tidak khawatir, karena memang tujuan saya teman-teman untuk investasi saham ini adalah berinvestasi. Jadi memilih saham dengan profit yang sering naik, kemudian untuk saham yang sering bagi dividen. Dan bisa dibilang MPMX ini kode saham yang sering dan rutin bagi dividen teman-teman. Nah, setelah kita kalkulasi ini teman-teman, 1.518 kalau saya bandingkan dengan total aset yang saya miliki, ini saya ilustrasiin aja teman-teman ya. Total aset saya ini harganya lumayan nih teman-teman. Kemarin AVG-nya harga rata-rata di 1.153 teman-teman, sedangkan harga sahamnya udah turun di 130. Nah, kalau total value saya di 13.596 teman-teman. 13.596 tuh 23. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi saya bisa dapat dividen dari total aset saya 13.596 itu saya dapat 0,11-nya teman-teman. Kalau dikali 100 jadi 11% teman-teman. Ini estimasi persentase nilai dividen dari aset yang saya miliki dengan kode saham MPMX itu saya dapat 11% teman-teman. Menurut teman-teman apakah ini luar biasa? Kalau dari saya ini luar biasa banget. Karena kalau saya tabung deposito atau tabungan reksadana belum tentu saya mendapatkan keuntungan di 11% ini teman-teman. Nah, bicara estimasi tadi teman-teman, kalau kita estimasi kode saham MPMX ini, kita analisis tadi tahun 2025 yang akan datang. Ini kalau dia benar bisa bagi di 140, ini saya hitungin buat teman-teman, kita kaliin 100 teman-teman. Jadi per satu lembar, per satu lot sahamnya itu bisa bagiin 14.000. Teman-teman tinggal bagiin aja harga saham dengan dividen yang teman-teman dapatkan. Kalau kita bicara ini dividennya 14.000, harga sahamnya saat ini di 1.030 nih teman-teman. 1.030 dikali 100 lembar, satu lotnya 103.000.
Jadi di 14.000 dividennya tadi kita bagi 103.000 teman-teman. Satu lot sahamnya itu bisa dapat 0,13 atau kalau kita persentase di 13% teman-teman. Di tahun depan diestimasi dividennya kalau teman-teman beli saham MPMX ini bisa dapat dividen senilai 13,5% teman-teman. Ini untuk analisisnya teman-teman dari saya. Dan teman-teman perlu ketahui kalau teman-teman beli kode saham MPMX ini sendiri saat ini di harga 1030 ini aja masih worth it banget teman-teman. Karena kalau di harga 1030 ini masih bisa naik nih teman-teman. Kalau kita bicara harga sahamnya tadi kita estimasi kecilnya 1100 aja masih profit teman-teman. Masih profit 70. Ya teman-teman, kalau kita hitung dividennya ya gede-gede banget teman-teman ya. Karena untuk saham-saham sendiri biasanya saat akan bagi dividen harganya akan melonjak tinggi naik berbanding lurus dengan nilai dividen yang akan dibagikan. Kalau kita estimasi harganya 1030 ya bisa jadi di harga 1170 sampai dengan 1200 kalau paling kecilnya teman-teman, dan bisa naik lebih tinggi lagi teman-teman ya untuk kode saham MPMX ini. Jadi kalau diambil kesimpulan dari saya, kode saham MPMX ini saat ini sedang murah, mahal, atau lagi diskon nih teman-teman. Worth it enggak untuk diinvestasi? Jadi saya kembalikan kepada teman-teman, kalau teman-teman nabungnya untuk investasi jangka panjang, saya bilang kode saham MPMX ini worth it banget nih teman-teman, karena dividennya gede-gede banget tuh. Kita hitung aja tadi sampai 11%. Tapi kalau teman-teman mau ambil keuntungan profitnya, untuk di harga 1030 ini bisa dibilang harganya hampir pas nih teman-teman di 1030. Teman-teman kalau mau cari profit tinggi, peluang naik profitnya ada, tapi tidak dalam waktu dekat ya teman-teman. Jadi masih bakalan ada koreksi nih, naik turun untuk harganya. Nah teman-teman, mungkin demikian pembahasan video kali ini seputar analisis saya untuk kode saham MPMX ya. Dimana kalau kita pantau harganya saat ini di 1030 itu bisa saya estimasi bisa tembus sampai 1100, bisa dalam waktu dekat atau dalam waktu lama. Namun kalau untuk soal investasi teman-teman worth it banget karena bisa dapat dividen tembus sampai dengan hitungan kita tadi di 13,5% teman-teman. Nah semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Jangan lupa subscribe channel BI Creator agar saya bisa semangat tetap update informasi dan konten menarik analisis saham lainnya. Sekian dari saya, salam teman-teman.